Ada VGH, kemudian VGL atau VGF ya di sini. Jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe, like, beri komen dan share ke teman-teman ya. Kita lanjut. Ya, pada kesempatan ini saya akan berbagi ya pengalaman mengoprek-oprek atau kita bongkar ya tegangan-tegangan, kita bongkar kupas tuntas tegangan-tegangan atau test point yang ada pada sebuah panel LCD dengan pabrikan BOE ya, serinya adalah HV280 WX2/270. Ini ya pabrikan dari BOE ya, BOE ini BOE ya. Kebetulan pada panel LCD ini yang saya hadapi sekarang itu digunakan oleh sebuah TV LG ya, TV LG dengan serinya adalah 28T. Saya ini aja ya. Ini ya. Serinya ini ya 28T TL430V ya. Namun sebetulnya pada dasarnya panel LCD ini bisa dipakai untuk berbagai merek TV yang ada ya. Yang penting datanya sama. Nah, langsung saja ya. Yang pertama kita menuju ke kabel LVDS. Kabel LVDS di sini pertama kali kita akan melihat bagian input yang dari mainboard. Dari mainboard masuk melalui sebuah kabel LVDS, maka akan masuklah tegangan VCC atau VDD 12 volt. Kemudian akan diproses oleh sebuah IC DC inverter. Nah, di sini saya akan ke DC inverternya. Nanti kita lihat ya bersama-sama. Ini adalah IC CPU-nya. Kemudian ini IC memorinya ya, atau EEPROM. Nah, disinilah IC DC inverternya, DC converternya, yaitu menggunakan RT9955 ya. Ini adalah sebuah IC DC converter atau IC buck. Ini fungsinya adalah mengubah tegangan input dari mainboard 12 volt biasanya ya, itu menjadi tegangan-tegangan berbagai macam yang dibutuhkan oleh panel LCD dan juga IC prosesor atau IC CPU serta IC signal dan juga IC EEPROM yang tadi. Yang pertama saya akan cek tegangan inputnya ya dari mainboard. Di sini ya, di sini biasanya di dekat ini ya tercatat, tapi ini enggak tercatat. Tapi ciri-cirinya udah terlihat ya, bahwa nomor 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 ini adalah tegangan plusnya atau positifnya. Itu biasanya mengarah atau menuju. Nah, di sini ya sudah ada tulisan, ada F2, ini namanya fuse 16 volt 2 ampere karena memang tegangannya 12 volt ya. Kemudian ada VDD in. Nah, ini tegangan input yang dari LVDS.
Ya, ini TV posisi sudah nyala ya. Saya akan ukur tegangannya ya di sini. Itu 11,7 ya. Di tegangannya sekitar 11,7 volt. Saya ulangi ya, karena kadang multimeter saya agak error. Saya ulangi. 11,98 atau 12 volt ya, berarti benar ya. Ya, inputnya dari LVDS itu sebesar 11,9 volt atau 12 volt. Kemudian masuk ke dalam sebuah IC DC-DC converter ya. Di sini akan dirubah pertama kali adalah, atau tegangan yang dikeluarkan pertama kali dari 12 volt diolah menjadi tegangan yang diumpankan oleh IC CPU. Itu biasanya 3,3 volt. Ini kodenya biasanya DVDD ini biasanya. Ya di sini ada kodenya DVDD. Itu 3,3. Nah, di sini ya tercatat 3,23. Itu normal ya. Di normalnya segitu, itu diumpankan ke IC memori dan IC CPU. Ini ya. Kemudian tegangan 3,3 sudah ada, maka IC CPU akan bekerja dan diperintahkan oleh mainboard untuk membangkitkan atau memunculkan tegangan-tegangan yang dibutuhkan oleh panel LCD atau IC COF. Nah, di sini ada tegangan utamanya ya, test pointnya di sini adalah, nah ini VGH ya di sini. VGH itu biasanya di atas 21 ke atas untuk panel LCD, di atas 22. Nah, ini tercatat 26,1 volt. Kemudian ada VGH, kemudian VGL atau VGF ya. Di sini VGF itu minus biasanya. Di sini minus 0,8, minus 8,2 volt. Kemudian ada tegangan yang lain ya. Ini tegangan referensi ya. Di sini tegangan referensi itu antara 15,8. Tegangan 15 ini sama dengan tegangan AVDD ya. AVDD atau di panel lain biasanya ditulis seperti itu. Ini 15,8 volt. Atau juga ada yang menulis VAA ya. Kemudian di sini ada tegangan VREF. Nah, di sini ada tegangan VREF. Ini 0,2. Ya, tegangan referensi ya. Tegangan referensi itu kayak tegangan COM. Kalau ada yang nulis COM itu biasanya untuk kalau tegangan itu ada yang simetris ya. Jadi ini ibaratnya nolnya dari tegangan tadi minus 8 sama plus 26 di nolnya atau tengahnya. Kemudian dikeluarkan lagi tegangan XAO. Wah, tegangan ini 2,9. Kemudian tarik tegangan yang lain ya. VCOM. Nah, ada tegangan VCOM juga ternyata di sini. Selain tegangan referensi, tadi juga ada tegangan VCOM. Ini minus 0,34 atau 4 ya. Selanjutnya ada tegangan lagi ya, yang dari IC DC-DC converter tentunya yang saya
fokuskan sekarang, dimana nanti ada tegangan-tegangan sinyal yang lain ya. Ini sudah ya kayaknya, Vcom sudah, VDA, DVDD sudah. Kemudian saya cari tegangan yang lain. Ini tegangan sinyal ya rata-rata. Kemudian kita lari ya ke yang lain ini. Ada V-on, ini beda dengan yang tadi V-off atau V-on-E ya, biasanya ada gitu. Ini adalah V-on untuk V-enable ya, tegangan enable ini biasanya untuk mengaktifkan, ini berasal dari CPU ya. Itu untuk mengaktifkan IC driver DC-DC-nya ini. DC-DC konverternya agar on atau bisa bekerja. Selanjutnya ada tegangan di dekat IC memori ya, itu biasanya ada tegangan SDA dan SCL nya EEPROM, ini biasanya 3,3 ya. 2,9 sama ya, 2,9, karena ini biasanya nggak jauh dari tegangan inputnya. Inputnya itu input VCC itu 3,3 volt. Selanjutnya ada tegangan-tegangan sinyal ini ya, yang dikeluarkan oleh IC CPU. IC CPU ini ya ada POL 0,2 ya, min 0,2, CPV ya, ini 1 volt. Kemudian STVU, ini STVU sama ya, 0 minus 0,2. Kemudian ada lagi STVD ya, ini ya sama minus 0,2 volt. Kemudian ada tegangan yang lain ini, ada SCA dan SCL enable. Nah, ini untuk mengaktifkan tegangan CPU ya. Biasanya ini berasal dari LVDS atau mainboard sini ya, dari jalur LVDS yang berasal dari mainboard. Ini untuk komunikasi antara CPU, IC EEPROM dan mainboard. Ini nilainya sama ya, 2,9 atau mendekati tegangan input daripada IC EEPROM-nya atau IC CPU-nya. Selanjutnya ya, di sini ada berbagai tegangan sinyal. Ini yang dari bukan sinyal ya, ini tegangan sebenarnya data gambar ya. Ini ada pasang-pasangan biasanya. Ya, ini berpasang-pasangan ya. Ini namanya 4123 4123 45. Ini ada 5 pasang namanya, berarti 5 channel namanya. Jadi ada LV-on dan LV0 negatif, LV0 positif sampai dengan LV3 positif dan LV3 negatif. Nah, saya ukur tegangannya di sini 0,8. Di sini ya 0,8 volt. (0,8 volt). Lalu LV0P ini biasanya juga sama ya, nggak jauh. Sama ya, 0,8 sama, dan sampai seterusnya ini sama ya, kayak itu formatnya, karena ini adalah input
sinyal gambar yang akan diproses oleh IC CPU. Ya, selanjutnya tegangan sinyal atau nah ini OE dan OE1 ini 2,1 dan OE1 OE2 ini 2,1 volt dan OE1 ini 0,4. Tegangan OE atau sinyal ini adalah untuk berhubungan dengan gambar yang terbalik. Gambar yang terbalik. Nah, di sini ada output namanya AVDD ya. Tadi sebenarnya VRF. Saya ini hampir sama biasanya. Ini AVDD ya. Ini tegangan ke panel LCD juga. Ya, selanjutnya ya di sini ada tegangan V14, V16, V8, V7. Ini biasanya adalah tegangan gamma. Biasanya antara 14 sampai 18. Ini biasanya lokasinya itu menyebar ya, tidak satu lokasi. Biasanya V14 ini lebih tinggi, lebih rendah daripada ini sampai 16. Nah, di sini 16. Kemudian V7 itu lebih kecil ya daripada V8. Kemudian ada tegangan lain yaitu tegangan DWDD itu yang tadi ya 3 volt. Oh, ini core jadi 1 volt ya. Tegangannya ini 0,8 volt atau 1 volt ya. Di sini (0,8 ya, atau mungkin mendekati 1 volt. Ini DVDD tapi core. Ini untuk CPU biasanya. Lalu selanjutnya ada tegangan sinyal yang lain. Nah, di sini ya ada tegangan lainnya adalah ini R5N, R4N, R3N, R0N sampai dengan R5N. Ini adalah tegangan channel yang tadi saya data gambar ya. Tapi yang sudah dirubah oleh IC CPU. Ini dimasukkan ke dalam IC COF ya, ini IC COF ke panel LCD-nya. Ini ada V4, V5 itu adalah tegangan gamma. Tegangan gamma itu ternyata sampai V16 tadi ya. Ini memang lokasinya nggak urut. Nah, untuk tegangan tadi ya, data gambar ini yang R0N sampai R5N ini karena 5 channel ini 0,8 ya. Kemudian pasangannya R0P ini sama ya. Tadi 0,8. Nah, di sini 0,8 ya volt, sama seperti pada pertama kali tadi ya, diukur tegangan dari input yang dari kabel LVDS itu sama masih, namun bedanya sudah diolah oleh IC CPU.
Ini sama semua ya, 0,8 0,8. Kadang ada yang 1 volt, ada yang 1,1 ya, nggak mesti, tergantung pabrikan pembuat panelnya. Tahu tergantung sinyal yang dari mainboard. Begitu juga yang sebelah kanan ini ya, tegangan sinyal bagian kanan. Ini L, sini ada L, 0N, L0P. Ini adalah L, maksudnya itu left atau panel bagian layar bagian kiri ya. Tadi R itu bagian kanan. Jadi data gambar ini masuk ke dalam sebuah IC chop bagian kanan dan bagian kiri. Ini sama ya, jumlahnya 5 channel, jadi pasangan, jadi ada 10 titik poin. Ini nilainya sama seperti tadi karena ini hanya di paralel saja ya di jalurnya. Ini 0,8 sama ya. 0,8 karena memang hanya satu jalur ya di paralel di PCB-nya. Kayaknya sudah ya, demikian ya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe, like, dan beri komentar atau bagikan ke teman-teman semuanya. Demikian, terima kasih.